dengan persetujuan, tanpa persetujuan, tetap bisa dikenai pidana. Ya, tadi pedang pertama, mata pertama, seakan-akan keputusan Mendikbud ini adalah melindungi akademisi, ya, kaum intelektual muda, tapi di pedang berikutnya dia menusuk moral-moral remaja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya salam, lindungi Republik Indonesia dari bencana alam, dari perang saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi dikeluarkannya Permendikbud Ristek 30 tahun 2021, Diktilitbang PP Muhammadiyah sepakat dengan tujuan pemerintah melawan aksi kekerasan seksual. Namun Muhammadiyah melalui siaran pers Majelis Diktilitbang 8 November 2021 mendesak agar pemerintah segera memperbaiki Permendikbud 30 tersebut. Disebutkan bahwa sandungan paling krusial bagi Muhammadiyah dalam menerima Permendikbud 30 adalah kalimat di dalam 5 ayat 2 yang memuat frasa tanpa persetujuan korban, sehingga mengandung makna bahwa kegiatan seksual dapat dibenarkan apabila ada persetujuan dari korban. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Ibda' bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala nabi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'mal nasir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, alhamdulillah. Aulan ghairal ladzi qila lahum. Benang merahnya dengan kajian pagi hari ini adalah sesuatu yang sudah ditetapkan tapi diubah-ubah. Dikesankan sesuatu itu mengalir secara alami dan natural apa adanya. Aulan ghairal ladzi qila lahu. Aulan ghairal ladzi qila lahu. Yang sudah diperintahkan tapi diubah sesuai kehendak dengan cara yang terselubung. Ini dia. Dimanipulatif sedemikian rupa sehingga tidak ada kesan unsur yang mencederai pihak manapun. Namun setelah dikaji lebih detail, lebih dalam, itu yang berbahaya. Rakyat telah mengamanahkan kepada negara, yang notabene penyelenggara negara, pemimpinnya presiden, untuk mengedukasi masyarakat lewat dunia pendidikan. Ini yang harus dipahami bersama. Itu perintah rakyat kepada negara dan penyelenggara negara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh rakyat. Itulah konsep negara republik, ya. Pahami itu. Jadi kekuasaan tertinggi di rakyat, jangan dibalik. Jangan presiden dan jajaran merasa tertinggi, tidak. Konsep negara republik itu kekuasaan tertinggi di rakyat. Jadi rakyat memerintahkan kepada negara untuk mengedukasi masyarakat lewat dunia pendidikan yang diatur sedemikian rupa berdasarkan landasan hukum yang ada, landasan ideologi Pancasila. Yang sudah kita ketahui bersama, ideologi Pancasila selaras dengan kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama di seluruh Republik Indonesia. Di aulan ghairal ladzi, di sini aulan ghairal ladzi qila lahu. Jadi ini yang jadi titik masalah. Ketika rakyat sudah memberikan amanah, memberikan perintah, ada tangan-tangan jahil yang duduk di kabinet, yang duduk di jajaran struktural pemerintahan,
berusaha mengikis moralitas dari rakyat itu sendiri dan identitas dari rakyat Indonesia. Apa identitas kita? Rakyat Timur. Asia Tenggara itu menjunjung tinggi moralitas dan budaya ketimuran. Kategori perbuatan suka sama suka dijadikan landasan hukum, bukan suatu pelecehan seksual, maka ini berbahaya tentu. Artinya masyarakat akan berdalih kepada pihak berwajib dengan mengatakan kami melakukan atas dasar suka sama suka, maka hukum tidak bisa menjerat mereka, wabil khusus pihak lelaki, dan tentunya pihak korbannya wanita yang sudah kita pahami bersama. Nah, akan terjadilah seks bebas, ujung-ujungnya seperti itu. Maka kami Angkatan Muda Banteng Putih sangat setuju direvisi kalimat bila ada persetujuan maka tidak bisa dikenakan pidana. Tidak bisa begitu aturan mainnya. Kita tetap negara Timur, orang Timur punya adab, etika. Yang menikah tidak ada istilahnya tanpa menikah dengan dasar suka sama suka boleh. Ini berbahaya sekali. Inilah paham liberalisme dimasukkan ke dalam pendidikan kita. Makanya tadi kami katakan dari awal, aulan ghairal ladzi qila lak. Terkesan ingin menyelamatkan, tapi pada poin tertentu paham liberalisme dimasukkan dalam undang-undang tersebut. Nah, alhamdulillah para tokoh-tokoh masyarakat, organisasi-organisasi Islam besar di Indonesia bereaksi karena banyak orang-orang pintar, orang-orang cerdas yang Allah titipkan oleh organisasi tersebut. Amin, Allahumma amin. Nah, semoga tetap berlangsung tentunya. Ya, tadi pedang pertama, mata pertama, seakan-akan keputusan Mendikbud ini adalah melindungi akademisi, ya kaum intelektual muda, tapi di pedang berikutnya dia menusuk moral-moral remaja. Perlu digarisbawahi. Ini kami buka sedikit rahasia akademisi kita ya. Sampai sekarang belum ada perubahan. Kami buka sedikit rahasianya. Silakan survei di seluruh kampus Indonesia ini, baik swasta maupun negeri, silakan survei, cek langsung. Cek dari semester 1 sampai semester 5 saja atau mentok semester 6 saja. Coba cek sih. Tanyakan kepada mereka yang dari semester 1 sampai semester 6 atau semester 5 ini. Apa yang ia dapatkan dari jurusan ataupun fakultas yang ia tekuni sekarang? Coba tanya. Ini dari dulu sampai sekarang nggak ada perubahan. Maksudnya apa? Mahasiswa-mahasiswi dari semester 1 sampai semester 6 atau semester 5 itu belum tahu kenapa dia berada di fakultas tersebut. Subhanallah. Mereka tuh masih blank, masih kosong, masih belum paham kenapa harus mengambil fakultas ini atau jurusan ini. Katakan misalnya dia jurusan atau fakultas pertanian. Tanya sama mereka. Karena ikut-ikutan, yang penting kuliah, karena desakan orang tua, karena ikut teman, dan lain sebagainya. Dan mereka juga belum menemukan identitas. Belum ada rasa menjiwai sebagai seorang mahasiswa pertanian, katakan misalnya. Atau mahasiswi ekonomi, katakan. Belum menjiwai. Bahkan tidak sedikit yang DO di semester 5 langsung out. Dia kuliah ulang lagi, ikut pendaftaran masuk fakultas yang baru. Nah, yang kami khawatirkan nanti, jika perlakuan seksual disetujui oleh kedua belah pihak, maka tidak bisa dikenakan pidana. Ini yang akan memberhangus kelompok-kelompok yang labil tadi, yang dari semester 1 sampai semester 6 ataupun 5 tadi. Karena mereka belum menemukan identitas mereka di kampus tersebut. Masih patuh sama senior, masih manut apa kata seniornya. Nah, ini banyak yang makanya terjadi kekerasan di kampus itu jamak terjadi. Karena mereka masih labil, belum punya citra diri, belum punya jati diri, belum punya siapa aku. Kenapa aku harus kuliah? Karena semester 1, semester 2, semester 3 dan sampai semester 6 prosesnya masih lama mereka. Menyatu dengan alam kampus masih lama. Dengan persetujuan, tanpa persetujuan tetap bisa dikenai pidana. Jadi ketika mereka ingin melakukan masih mikir-mikir, ya walaupun atas dasar suka sama suka. Sudahlah, jangan menutup diri, ya mungkin kita semua sudah paham ya dari dulu sampai sekarang. Apa itu?
fenomena ayam kampus. Itu udah bukan rahasia umum. Jadi udah nggak tabu bicara seperti itu. Ayam kampus itu, aduh, nggak usah kami sebutkan kotanya mana, kampusnya mana, nggak usah lah. Nanti pencemaran nama baik lagi. Jadi fenomena ayam kampus ini akibat itu tadi. Ya, apalagi diperkuat dengan undang-undang. Jika disetujui dan kedua belah pihak tidak ada keterpaksaan, maka tidak dipidana. Waduh, subhanallah. Wong dilarang saja oleh undang-undang fenomena ayam kampus, subhanallah, tidak bisa dikendalikan sampai detik ini. Apalagi dibuat undang-undang seperti itu, maka semua mahasiswi, maaf ini dengan segala hormat, dengan petantang petenteng akan menghalalkan itu dan merasa tidak berdosa karena tidak bisa dihukum, baik di dunia. Kalau masalah akhirat ya tahu sendiri anak sekarang kan. Ini bahaya sekali fenomena ayam kampus ini. Jadi mari kita lebih hati-hati lagi, ya. Karena fenomena prostitusi berlabelkan akademisi bukan zaman sekarang saja, dari zaman dulu, dari Orde Baru, ya, Orde Reformasi. Mungkin kami kasih nama orde sekarang ini Orde Pencerahan, ya. Karena orde Reformasi pun sudah kami anggap gagal sebenarnya. Gagal sebenarnya Orde Reformasi. Orde Baru, Orde Reformasi, ini Orde Pencerahan ini. Udahlah, di Orde Pencerahan ini mari kita perketat lagi di akademisi biar mereka betul-betul jadi intelektual. Di al-akhir, mari kita berantas ayam-ayam kampus. Di kampus, harga terhormat mahasiswi-mahasiswi yang betul-betul ingin menjadi intelektual dan bisa terpisah mana mahasiswi gadungan, mana mahasiswi yang sebenarnya mahasiswi sejati dan mahasiswa sejati. Semoga ini cepat direvisi sehingga kaum intelektual lebih terjaga kualitas pemikirannya, kualitas akidahnya, kualitas rasa kebangsaannya, betul-betul terbina, terdidik di dalam kampus itu sendiri. Jangan sampai kampus bisa dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan X yang tentunya kita tidak inginkan. Semoga Indonesia semakin ke depan, generasi-generasi muda lebih maju, lebih berkualitas, dan Allah meridhai. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah.